Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Peristiwa mulia yang Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Marilah kita awali misa malam minggu kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Alangkah ku tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Pada perayaan Ekaristi ini kita berdoa mengenangkan saudari-saudara kita seiman yang telah meninggal dunia, bagi Sunardito atau To Buncong dan Arifin Tunggal atau Tung Yaunam yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, para pesiara harapan, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, sejauh kita patuh dan taat pada perintah-Nya dan juga belajar seumur hidup untuk mengasihi dan mencintai Dia. Maka mari kita mempersembahkan segala daya upaya kita dalam mengasihi Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan, dan kedosaan kita di hadapan Allah sesama dan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan Roh Kudus penghibur dan penolong yang akan diutus Bapa dalam nama-Mu dan akan mengajar kami segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan Roh Kudus untuk mendampingi para rasul dalam menjalankan tugas pewartaan Injil. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
pergi, namun menjanjikan damai-Mu kepada para murid, agar jangan gelisah atau kecil hati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada Abu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya: Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati
bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa, sendirilah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Aku berikan kepadamu. Dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Shalom. Sehat, pikiran sehat, mata, hati, sehat ya, kantong, akhir bulan. Saudari-saudara, Injil hari ini Yesus berkata, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ada dua hal menarik dari teks yang saya ulangi untuk bacakan kepada kita semua. Pertama, kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita menuruti sabda Yesus, maka kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Yesus. Sebaliknya, kalau kita tidak menuruti firman-Nya, tidak melakukan apa yang Ia katakan, tidak melakukan apa yang Ia firmankan, maka kita tidak mengasihi Yesus. Sangat sederhana. Lalu yang kedua, Yesus dalam amanat perpisahannya, Ia tidak mengatakan saya tinggalkan kamu sawah, saya tinggalkan kamu toko, saya tinggalkan kamu bangunan, tanah dan lain sebagainya. Tidak. Yesus tidak meninggalkan harta benda apapun untuk para muridnya. Dia juga tidak meninggalkan warisan apapun bagi para pengikutnya. Tetapi Yesus meninggalkan apa yang paling penting untuk setiap pengikutnya, yaitu sepanjang zaman, sepanjang sejarah, sepanjang hidup kita, Ia menjaminkan kehadirannya secara rohani dalam kehidupan kita. Yesus memang tidak kita lihat lagi secara kasat mata, tetapi penyertaannya dapat kita rasakan setiap waktu, setiap saat, dalam setiap langkah hidup kita. Untuk sungguh dapat merasakan penyertaan Tuhan tersebut, tugas kita sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan sendiri, yaitu hiduplah menurut yang dikehendakinya. Hiduplah menurut
apa yang telah Ia firmankan. Menaati perintah dan kehendak Allah berarti berusaha untuk mengasihi Allah. Saudari-saudara yang terkasih, kasih pada Allah dan ketaatan pada kehendaknya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya berjalan searah dan seiring. Agak sulit untuk diterima dalam logika iman kalau kita memisahkan antara mengasihi Allah dan ketaatan kepada kehendaknya. Kalau dipisahkan ini agak sulit. Kalau kita mengaku diri pengikut Kristus, maka boleh saya katakan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tetapi tidak menaati perintahnya adalah halu, adalah mimpi. Sementara menaati perintah Tuhan tetapi tidak tahu siapa yang ditaati perintahnya adalah mabuk. Orang mabuk kan hanya tahu bikin ini, bikin itu, tetapi dia tidak ngerti apa yang sedang ia lakukan. Nah, kalau kita membaca teks Yohanes pasal 14 secara lebih lengkap, kita akan menemukan bahwa Yesus justru berbicara lebih tegas dalam ayat 21 yang tidak dibacakan dalam Injil hari ini. Demikian Yesus bersabda, saya kutipkan untuk kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintah Allah dan melakukannya suatu hal yang sejalan dan seiring. Tidak hanya memegang, tetapi juga melaksanakannya dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Menjadi sangat jelas bagi kita para pengikut Yesus bahwa memegang perintahnya dan melakukannya saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Dan inilah bentuk ketaatan Kristiani. Ini adalah formasi dasar atau bentuk dasar, tuntutan dasar, syarat dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang beriman. Kita mengakui diri pengikut Kristus, berarti kita beriman kepada Allah, percaya kepada putranya, meyakininya dalam gereja yang disebut satu kudus, Katolik dan Apostolik. Tetapi itu semua tidak berhenti hanya pada pengakuan saja. Pengakuan dan juga peribadatan berlanjut pada yang namanya tindakan konkret dalam hidup setiap hari. Iman tanpa perbuatan, kata Santo Yakobus, adalah mati. Atau menurut kata presiden kita, sekedar omon-omon belaka. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman hidup menunjukkan bahwa ada bermacam-macam motivasi orang hingga ia taat kepada Allah. Motivasi itu bisa berupa ketakutan, seperti seorang anak yang takut sama bapaknya, yang takut sama mamanya, sehingga ia melakukan perintah, sehingga ia melakukan pekerjaan karena takut akan hukuman atau sanksi. Juga ada bentuk lain dari motivasi, seperti motif ekonomi, sosial, politik, percintaan, suka dan tidak suka, dan lain sebagainya. Motivasi apapun bentuknya adalah baik saat kita baru memulai untuk patuh dan taat pada kehendak Allah. Tetapi motivasi itu harus selalu ditingkatkan dan dievaluasi. Mengapa? Saudari dan saudara, ketaatan kepada Allah bisa pudar. Cinta dan kasih kita kepada Allah bisa pudar, bisa berkurang, terutama kalau motivasi atau dorongan yang menjadi dasar kita mencintai Allah itu tidak terpenuhi. Kita menyatakan diri mengasihi Allah, lalu mulai meminta A, B, C, dan D. Ketika apa yang diminta itu tidak terpenuhi, motivasi bisa kurang dan resikonya apa? Kita tidak percaya lagi kepada Allah.
Nah, inilah yang disebut dengan iman yang transaksional. Iman yang sekedar hanya mau meminta dan terus meminta. Tetapi ketika apa yang diminta, apa yang diinginkan tidak sampai dipenuhi oleh Allah, iman itu kemudian pudar, iman itu kemudian berkurang. Lantas saudari dan saudara, motivasi apa yang harusnya kita bangun agar ketaatan kita kepada Allah semakin kuat? Kita perlu terus-menerus menyuburkan kasih kita kepada Allah. Kita menjadi taat kepada Allah semata-mata karena kita mencintai dan mengasihi Allah. Kita melakukan kehendaknya dan firman-Nya semata-mata karena kita mencintai dan mengasihi Allah. Dan mengapa kita mengasihi Allah? Saudari dan saudara, jangan pernah lupa bahwa Allah sendiri yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Kita tidak akan pernah ada di dalam dunia ini kalau bukan karena cinta dan kasih Allah yang terwujud dalam cinta dan kasih sepasang suami dan istri. Maka motivasi inilah yang harus kita pupuk, harus kita rawat, harus kita pelihara dalam kehidupan. Kalau motivasi ini tidak kita pupuk, tidak kita pelihara, dengan mudah iblis akan datang mendekat. Dengan mudah bahkan mungkin kuasa kegelapan menguasai hidup kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, mengasihi dan taat kepada Allah itu memang tidak mudah. Kita bisa saja mengatakan pastor bicara naji. Ya. Nah, pikir kapang pastor gampang itu. Ya. Nah, pikir kapang pastor gampang itu. Memang mengasihi dan mencintai Allah, taat pada kehendaknya itu tidak pernah mudah. Saya sebagai imam pun setiap hari bergulat dengan realitas yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya saudari dan saudara, situasi dan kondisi hidup kita lagi berat-beratnya. Ya, kepala pusing, kantong kere, nafas berat, penyakit menjadi-jadi, cinta berantakan, hati terombang-ambing. Beratnya ini salib Tuhan. Ya, beratnya salibku Tuhan. Kenapa? Karena berat dulu salibku. Mungkin kita bertanya seperti itu dalam hati kita masing-masing. Nah, saudari dan saudara, taat kepada Allah memang tidak pernah mudah untuk dihidupi. Agak sulit untuk menaati dan mengasihi Allah kalau motivasi kita bukan pertama-tama karena cinta dan kasih kepadanya. Mungkin kita bertanya, kita mengasihi Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa kita mengasihi Allah? Sebagaimana sudah saya katakan tadi, jangan pernah lupa, Tuhan selalu lebih dulu mengasihi dan mencintai kita. Tuhan selalu yang pertama-tama mencintai kita. Bahkan Dia memberikan dirinya untuk kita. Sekalipun kita ini tidak ada layak-layaknya, tidak ada pantas-pantasnya, mau gagahnya bagaimanapun, tidak ada layak-layaknya. Ya, apalagi kayak kami yang jelek-jelek ini sudah tidak layak, jelek, hidup lagi. Ya, apa pi? Tetapi Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan luar biasa. Kalau Tuhan memberi yang terbaik untuk kita, mengapa kita masih harus tawar-menawar soal ketaatan pada firman-Nya? Mengapa kita dengan mudah menggadaikan Tuhan dengan alasan apapun? Bahkan mungkin dengan alasan cinta. Cindolo natape. Ya. Beberapa hari yang lalu ada orang muda yang mengatakan kepada saya, "Pastor, saya lock out nih deh." Ih, kenapa Beng? Aweh, beratnya ini cinta iya. Ide, masa kau lebih pilih cinta yang manusiawi daripada cinta ilahi? Ya, biar mika sama-sama di Yesus. Ih, beda kaping. Yesusnya kita ada mamaknya. Nah, lobi-lobi lewat mamaknya itu biasanya lobi-lobi yang lebih kuat. Ya, masa kau mau gadikan Tuhan Yesus yang tidak ada mamaknya? Ya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, beriman berarti mencintai dan mengasihi Allah sampai akhir.
Beberapa hari yang lalu ada berita tentang meningkatnya jumlah umat Katolik di dunia pasca kepergian Paus Fransiskus. Bahkan di mesin pencari search engine Google, peningkatan kata kunci bagaimana menjadi Katolik itu di atas 300%. Karena apa? Karena orang begitu tertarik dengan kekatolikan kita yang telah diwartakan dan dihidupi oleh siapa? Oleh Paus Fransiskus. Kalau Paus bisa, masa kita tidak? Kalau orang rame-rame mau login, masa Anda mau log out? Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah bersama-sama berdoa bagi gereja, yaitu umat Allah yang bersiarah. Semoga Roh Kudus membimbing kita menurut jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus menuju Allah Bapa kita. Marilah berseru kepada Allah Bapa kita, ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah mohon kepada Allah agar dianugerahi orang-orang yang bijaksana, yang ucapan-ucapannya dapat membuat orang merdeka dan berkembang. Semoga mereka mengajar kita untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan zaman dan membuka diri bagi permulaan yang baru yang dikehendaki Allah agar terus-menerus kita usahakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa agar kita tidak malu untuk berpegang teguh pada Injil, serta berani menjadi saksinya. Semoga kita menemukan kata-kata yang tepat untuk mewartakan kabar baik dari Kristus sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah kita berdoa tanpa henti. Semoga umat Allah tidak tercerai-berai, sehingga tak ada orang yang menempuh jalannya sendiri, maupun orang-orang yang bersikukuh memegang jalan-jalan lama. Marilah kita berdoa. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa pula agar keluarga kita rukun bersatu dan tetap utuh, serta menyinarkan cinta kasih dan kebahagiaan sebagai sumbangan demi terciptanya dunia baru. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa pula bagi kaum keluarga saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia, Sunardito dan Arifin Tunggal, maupun siapa saja yang kita janjikan doa dan merindukan doa-doa kita. Allah Bapa di surga, terimalah dalam keabadian dan kehidupan kekal saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga berkat peristiwa salib putramu, mereka memperoleh ganjaran kehidupan abadi bersama Engkau dalam surga. Dan kami mohon penyertaan serta perlindungan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan,
Semoga mereka senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan dalam hati intensi permohonan dan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Allah Tuhan kami, berilah kami roh-Mu pengikat kesatuan dan cinta kasih. Karena Engkaulah Allah yang tidak menghendaki kekacauan, melainkan ketentraman dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudkan cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah,
sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur.
Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengerahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman Gereja Sabtu 24 Mei 2025. Kolekte Gereja 17 dan 18 Mei 2025, 20.700.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.235.000 rupiah. Kolekte misa requiem 430.000 rupiah. Sumbangan dari CH 1 juta rupiah. Oma Linda atau TK 58 500.000 rupiah. Abdullah P 1 juta rupiah. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Charles Usabeni dengan Olivia Tungani, pengumuman yang ketiga. Felix Budiman Tanoto dengan Olivia Arvanli, pengumuman yang ketiga. Marcelinus Dwi Restubiru dengan Anna Maria Caroline Leko, pengumuman yang kedua. Joseph Amen Waliwoda dengan Joyce Ursula Caroline Cesi Ayunus sebagai pengumuman yang kedua. Marriage Accounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 di Aula Paroki lantai 1 jam 9 pagi. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Dan mari kita tetap saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Untuk menutup perayaan ini kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara
penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.